olahraga pagi. Stretching memang. Olahraga itu harus, kita nggak boleh duduk sama keblak aja. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang Sehat. kok saraf sih. Kan soalnya banyak jiwa kuat ya kan. Maksudnya badan kuat tapi jiwanya sakit. Jiwanya Banyak. sampai kena mental. Begitu. Enggak dong. Kamu Kita justru sakit. kamu itu adalah obat buat sobat ambiar. Iya. Banyak yang bilang nonton aja King Nasar kalau misalnya lagi stres bisa terhibur. Bisa dengan terhibur. Kamu, ya. Tapi ke psikolog juga Atau kalau penting. enggak datang ke psikolog Dewi Persik deh. Iya soalnya psikolog. Jalan untuk Penting ya. kebahagiaan Anda. Kalau ada masalah itu selalu ada jalannya. Betul. Jalannya antara pilihannya nonton King Nasar, nonton Dewi Persik, konser, atau enggak datang ke psikolog ya. Atau mungkin datang klinik lu yang baru itu baru Apa buka kemana namanya? apa? Klinik apa? Tongtok. Enggak, tapi benar loh. Kalau datang ke psikolog itu psikolog itu bukan yang rempong, Enggak bukan lah. yang rumpi. Dia itu akan ngikip permasalahan kita, bisa menjadi teman, bisa menjaga rahasia kita. Jadi kalau misalkan ada psikolog yang nyinyir-nyinyir di luar sana itu jangan dipercaya. Biasanya psikolog tuh nggak kayak gitu. Ya. Nah, bintang tamu yang ini itu hasil datang sama kita. Ya. Pertamanya datang dulu ke Kak Dewi, terus datang ke aku. Iya. Ya. Alhamdulillah selesai. Enggak. Jadi baik, jadi bertemu. Benar, Ih, benar. nggak percaya Jadi ya? karena kalian. Iya. Datang dulu ke Kak Dewi, Iya. konsultasi. Iya. Udah Terus gitu ketemu aku. hasilnya? Aku kasih resep. Hasilnya sekarang. Selesai semuanya sekarang baik-baik Masya saja Allah. Ini keadaan. kita ngomongin soal Dinada Tambunan, kita tahu bahwa pada akhirnya sudah bertemu dengan putranya. Iya. Resa Rosana beberapa waktu yang lalu. Dan juga ada seorang selebriti sekaligus juga seorang psikolog yang mendampingi Denada dan juga putranya. Dan di pagi hari ini kita akan menghadirkan mereka untuk mendengar ceritanya. Badai pasti berlalu. Kita akan hadirkan ini dia Denada Tambunan dan juga Intan Herlinda. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Halo, Kak Dena, apa kabar? Sehat? Welcome back. Welcome back. Sampai imut ya. Iya Teteh. Teteh, apa kabar? Sehat Teteh? Kamu sayang, Sehat ya? sehat ya. Oke. Masya Oke, Allah baik, kita baik. ngeliat sahabat kita Kak Dena luar biasa sekarang. Denada, welcome back. Datang kembali. Alhamdulillah. Setelah badai yang datang luar biasa, wow, pemberitaannya juga luar biasa. Denada memilih untuk sebentar menarik diri, mengevaluasi, mencoba memahami dan akhirnya hadir kembali. Alhamdulillah ya. Badai tapi kalau Allah udah izinkan terjadi berarti insya Allah pasti akan jadi Ada kebaikan jalan buat keluarnya. semua. Iya. Didampingi Teh Intan Erlita sebagai seorang psikolog, nanti kita akan mendengar ceritanya seperti apa. Sudah bertemu sama Resa ya? Alhamdulillah udah seneng banget. Pertama kali ketemu begini gitu, maksudnya kan sebelum-sebelumnya kalau lebaran-lebaran juga biasanya ketemu kan ya. Tapi saat hari itu, hari H ketemu, momen untuk bahwa yes, you are my son, I'm your mom. Apa dalam pikiran Denada melihat mata seorang Resa Rosana? Jadi sebelum hari itu kita ketemu, kita sebenarnya kan udah pernah ketemu sebelumnya, of course. Tapi kan keadaannya ketemu sebelumnya itu berbeda. Hari itu beberapa hari sebelumnya itu aku mungkin semua juga udah tahu bahwa kita itu saling memanggil kayak Resa itu memanggil aku Mbak, aku memanggil dia Resa. Selama ini seperti Selama itu. ini oke. Di beberapa hari sebelum kita ketemu, karena itu aku udah kayak udah setengah, ayo kita harus ketemu gitu. Sehingga di beberapa hari, kayak mungkin sehari atau 2 hari sebelum kita ketemu itu pertama kali aku WhatsApp dia dengan kata-kata, ayo Nang. Aku bilang Nang itu kalau kita orang Jawa memanggil anak laki-laki ya. Nang, ayo Nang, kita ketemu. Karena ini adalah antara kamu dengan ibu. Itu pertama kali aku menyebut diri aku dengan kata ibu. Dan pertama kali aku menyebut dia dengan kata Nang. Dan buat aku itu adalah suatu hal yang udah aku impi-impikan. Panggilan Nang kepada dia itu adalah panggilan yang selama ini, selama sekian lama selalu aku idamkan. Tapi aku selalu belum punya kesempatan untuk bisa manggil dia dengan kata Nang. Dan hari itu aku WhatsApp dia, aku gak bisa tidur berapa hari sebelum ketemu dia. Dan ternyata pada saat kita ketemu dia juga cerita, dia juga gak bisa tidur gitu ya. Kita bener-bener kayak excited banget dan
Aku nggak tahu sepanjang perjalanan malam sebelumnya, paginya, subuh. Pada saat mau ketemu sama dia itu di perjalanan di mobil nunggu. Nangis nggak berhenti aku. Segala rasa, karena udah nggak sabar pengen ketemu juga. Takut itu ada pasti, aku takut. Nanti dia gimana, nanti dia benci nggak ya sama aku, nanti dia marah nggak ya sama aku. Dan itu yang aku suka ngomong juga sama Bu Intan, aku bilang aku takut dia kecewa, aku takut dia marah. Bagaimana nanti dia pada saat ngeliat aku dia akan ngapain, apakah dia langsung akan marah atau gimana. Tapi pada saat aku masuk gitu ke situ dan aku buka pintu dan aku lihat dia di situ duduk, begitu dia lihat aku cuman bisa nangis. Ambiar langsung ya. Langsung nangis keluar air mataku dan aku cuma peluk dia. Aku peluk dia, dia peluk aku, dia pun nangis, aku pun nangis, satu ruangan itu semua pun nangis dan aku cuma bilang sama dia, maaf ya. Dan dia pun ngomong sama aku, maaf ya. Jadi kita kayak hari itu saling memaafkan. Segala hal yang selama ini aku pikirin kayak aku takut dia marah sama aku takut dia kayak Gak ada. Tapi sebelumnya kita berempat mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Karena kan memang kita terima kasih kasihan juga. mungkin Intan. kalau berdiri sampai akhir acara kan. benar. Tapi ini juga satu momen yang dinantikan Ya. oleh kita semua Sobat Ambil. Kita akan lihat terlebih dahulu momen kebersamaan Denada dan Resa. Silakan. Selama ini tuh Denada menyangka nggak bahwa akan ada di titik seperti kemarin, bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang mengakui bahwa dia adalah putra dari seorang Denada Tambunan. jujur kalau gambaran atau bayangan yang sering aku putar di kepalaku itu adalah dia akan datang kepadaku dan dia akan bertanya kepadaku, apakah kamu ibuku? Itu bayangan yang sering kali aku putar di kepalaku. Bahwa pada saat itu terjadi, karena biar bagaimanapun aku segala apapun caranya sampai akhirnya ini semua terjadi. Segala tangis, segala mungkin aku sekian lama sempat mengurung diri dan lain sebagainya. Tapi tetap saja pada saat aku ketemu sama dia dan akhirnya semua sekarang menjadi seperti ini. Aku sudah bisa ngobrol sama dia selayaknya seorang ibu bicara dengan anaknya tanpa ada lagi rasa canggung, tanpa ada lagi rasa takut apa segala macam. Itu kan hal yang sebetulnya di lubuk hati aku idam-idamkan sejak lama. Mendengar dia manggil aku ibu aja, itu dia ngomong gitu aku puter malam setelahnya aku puter sampai aku yang berkali-kali aku ceritain, tapi ini hal yang menurut aku itu aku nikmati sekali, yaitu dulu sebelum semua ini terjadi yang sering banget aku ngomongin sama almarhumah mama sama almarhumah Eyang Putri itu adalah kita tuh kalau ngomongin Resa kan selalu bertiga, aku sama almarhumah mama sama almarhumah Eyang Putri. Resa tuh apapun, tinggi ya badannya, dia tuh ganteng ya, dia tuh tapi ini kan jadi obrolan antara kita gitu. Karena beliau-beliau yang tahu keadaan sebenarnya. Dan kemarin for the first time aku ngomong sama Resa gitu. Aku lihat dia lagi live, aku capture, aku kirim sama dia. Terus aku bilang sama dia, Ibu tadi lihat kamu live. Iya anaknya ibu ganteng deh. Ngomong gitu aja seneng. Aku belum pernah share ya jawabannya Resa apa. Pas aku ngomong kayak gitu. Apa jawabannya? Ini aku belum pernah share, aku baru nyadar. Dia jawab gini, aku ganteng karena ibunya ibu. Karena ibunya adalah ibu. Oh, Masya Allah. Itu tuh kayak pembicaraan antara ibu dan anak yang pada saat itu akhirnya terjadi, bahagia sekali aku. Dan pasti ada rasa bahwa seharusnya Dari dulu. iya, I
wish. Tapi aku nggak bisa muter balik waktu. Ya. Keadaan, iya. Dan aku nggak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi kamu sudah memperbaiki apa yang sudah terjadi. Iya. Ya, alhamdulillah Allah kasih jalannya. Dan buat aku sekarang ke depannya, apa yang bisa aku lakukan untuk Bu Intan selalu pesen sama aku bahwa sekarang waktunya kalian berdua untuk saling apa ya Bu namanya ya memperbaiki apa yang sudah selama ini sudah hilang, yang kita tidak rasakan. Sekarang sampai ke depan inilah waktunya kita berdua sama-sama melakukan yang terbaik untuk satu sama lain. Ketika Ressa muncul di media, wawancara demi wawancara, pengakuan demi pengakuan keluar dari mulutnya. Apa ketakutan terbesar seorang Denada? Bahwa dia akan benci sama aku. Tapi kenyataannya tidak ya Kak. Alhamdulillah. Tapi itu kekhawatiran aku terbesar. Termasuk mungkin kenapa sekian lama aku takut untuk ngomong sama dia. Aku takut salah satunya alasannya karena nanti gimana kalau dia tahu, dia akan marah nggak ya sama aku? Dia akan benci nggak ya sama aku? Dia akan kecewa nggak ya sama aku? Kenapa aku merasa gitu? Karena aku tahu yang aku lakukan salah. Tapi anaknya hebat ya Kak Dena ya. Anaknya tuh betul-betul yang intinya pokoknya dia mau ketemu mamanya. Dia pengen layaknya anak dan ibu gitu ya. Dan enggak yang gimana-gimana. Maksudnya enggak yang melakukan hal yang aneh-aneh atau apa gitu. Kita ingat waktu Ressa datang ke sini, emang Ressa tuh melakukan ini semua apa sih keinginannya? Aku cuman pengen manggil Mbak Dena ibu katanya. Kita mau kasih lihat yang satu. Dia tuh tetap minta maaf. Dan bahkan yang menyentuh hati kami di sini, waktu itu tuh ramai banget ya Dena, banyak netizen yang cancel Denada. Jangan kasih Denada panggung. Justru Ressa yang membela sebagai garda terdepan. Jangan benci ibu saya. Jangan cancel ibu saya. Selembut itu hatinya. Untuk mendengar dia mau dan berkenan panggil aku ibu saja. Buat dia mau berkenan untuk menemuiku saja. Itu udah membahagiakan sekali buat aku. Apalagi pada saat aku lihat bahwa perasaan dia, bagaimana dia mencurahkan perasaannya kepadaku. Aku jadi belajar banyak dan akhirnya itu juga yang membuat aku pada saat itu, ayo harus ketemu. Karena pada saat itu posisinya kita belum ketemu kan. Kami yakin bahwa setiap permasalahan, setiap orang itu, apapun itu permasalahannya selalu ada dua sisi. Selalu ada perspektif yang berbeda. Dan kita tidak bisa menjudge hanya dari satu sisi. Betul. Mereka yang menjalani, mereka yang merasakan. Tapi kita mau ke Teh Intan Erlita sebagai sahabat sekaligus psikolog yang mendampingi Selama Denada. proses ini ya. Saat itu melihat Denada secara utuh seperti apa secara psikologis? Dena tuh memang udah lama sering sharing ya, terutama soal anak ya gitu ya. Terus pas hari itu saya inget banget, Dena minta ketemu aku. Waktu itu udah mulai rame nih beritanya. Terus, Bu aku mau ketemu, dia bilang. Ya udah oke, ke rumah aku aja. Karena aku tahu ini pasti akan lebih personal. Jadi aku nggak bawa ke klinik ya. Terus waktu itu aku lihat sesosok perempuan rapuh. Yang dia bingung, dia kalut ya. Aku cuma bilang, cerita aja, aku nggak akan ngejudge. Dan aku bilang sama Dena,
semua orang pasti pernah buat kesalahan di masa lalu. Yes. Betul. Dan semua orang pasti buat kesalahan yang mungkin itu membekas di masa sekarang. Tapi nggak ada orang yang nggak bisa balik lagi untuk memperbaiki diri. Aku bilang gitu. Jadi waktu itu aku langsung bilang sama dia, karena waktu itu kulihat Dena tuh kayak udah rapuh banget loh. Yang Bu aku mau cerita gitu ya, mungkin kayak dia bingung mau cerita kemana ya. Bu aku mau cerita semuanya. Gitu. Aku bilang oke, cerita, aku bilang gitu. Terus di situ aku bilang sama dia, Dena, ini kesempatan kamu memperbaiki diri gitu, aku bilang. Jangan, hal pertama yang aku saring ke Dena adalah waktu itu stop untuk jangan lihat sosial media dan komen-komennya. Karena itu toksik terbesar buat Dena. Ya. Jadi Dena tuh sedih dengan judge-nya orang. Orang kan gak tahu posisi Dena ya. Maksudnya Tidak tahu cerita. ya betul, aku bilang orang menghakimi hidup kamu dari perspektif mereka gitu kan. Tapi kamu yang tahu jalan hidup kamu. Jadi yang pertama adalah, of course aku bilang kamu harus doa. Aku bilang itu kamu harus punya ketenangan jiwa. Karena untuk menyelesaikan ini kan butuh tenang jiwa ya gitu ya. Terus yang kedua adalah stop sosial media. Karena sosial media itu toksiknya luar biasa ya. Sampai walaupun Dena nggak ngomong, aku tuh dia trauma dan kejadian ini. Walaupun Dena nggak ngomong, dia tahu dia kepukul sama kejadian ini dan komen-komen yang menyebut dia sebagai ibu apa, sebagai ibu ya kan kita tahu lah ya komen-komennya ya. Sampai aku bilang ini, Den, semua orang boleh ngejudge kamu apa, tapi yang tahu kamu sebagai ibu seperti apa itu cuma diri kamu. Ya. Jadi kamu maju, rapikan yang kemarin berantakan, pelan-pelan tutup kuping, karena kita nggak bisa tutup mulut orang, tapi kita bisa tutup kuping kita. Aku bilang gitu kan, jangan dengerin orang ngomong apa, terserah orang bilang apa, tapi berjalan, bergerak. Dan waktu itu aku bilang sama Dena, jangan terlalu dulu ngomong di media, karena waktu itu Dena masih kalut banget Kak. Masih yang tahu ya, orang kalut kan takutnya Kalut, dia ya. ngomong semuanya. Buru-buru mau ngomong juga belum bisa. Betul, jadi aku bilang kamu harus ajak dulu gitu. Setelah ajak, yuk kamu mau gimana gitu. Jadi hari itu cukup lama untuk Dena cerita, Dena A to Z, sampai Dena juga tanya, aku harus apa ya? Waktu itu mau buat video ya, yang statement pengakuan anak ya. Terus Statement pertama. betul. Terus mau ngomong ke Aisyah harus gimana? Ya aku jelasin pelan-pelan. Justru ini harusnya kabar bahagia buat Aisyah. Itu waktu bikin video udah ketemu Mbak Intan? Ketemu aku dulu, jadi dia tanya gimana, aku bilang gini, kan yang orang mau tahu adalah ini anakmu atau bukan. Ya udah kasih statement ini anakmu, selesai, orang mau judge apa lagi. Iya tuh, kan? judge juga Maksud masa aku, bodoh ya. dibanding lari-larian, orang kan jadi bola liar. Jadi udah bikin statement, karena ini memang anakmu dan darah dagingmu, dan ini maksudku juga ngomong ke Dena, Den ini akan berat pertanggungjawabannya di dunia akhirat, aku bilang gitu kan. Jadi memang kamu harus akuin, tapi Dena juga memang dari awal mau mengakui, cuman butuh waktu. Dan aku selalu sama Dena adalah, walaupun dia dalam keadaan kosong, rapuh gitu, Dena tuh punya karakter yang tenang. Jadi nggak gampang kesulut. Ya, sehingga ketenangan itu lebih memudahkan untuk kita sama-sama duduk bareng. Jadi kerja sama. Nextnya apa ya? Gitu. Gimana ngomong ke Aisyah ya? Dan Dena tuh orang yang nerima. Ada kan orang datang tapi denial ya. Cerita, oh enggak tapi kayak gini enggak. Kalau Dena enggak, dia dengerin. Dia bilang ke aku apa Bu? Dia kursi mana? Kamu gini, pelan-pelan. Tapi cerna ya, aku bilang jangan kamu makan mentah-mentah apa yang aku sampein. Aku bilang. Nah karena ketenangan Dena, semua jadi alhamdulillah ya. Berjalan dengan baik gitu. Dan hari Gimana ini, Kak Dena kok bisa tenang gitu Kak Dena? Kok bisa gitu tenang? Membawakan itu tenang gitu gimana? Nggak stres, nggak pengen marah, nggak pengen apa, hanya Tuhan yang tahu dan Kak Dena. Mungkin kelihatannya gitu kali ya. Kan tadi seperti Mbak Intan bilang kan pembawaannya tenang. Pembawaannya tenang. Kan belum tentu kalau ada Bu pada Intan- kita ya bisa tenang Tapi kayak Bu tadi. Intan juga tahu betapa nangis-nangisnya aku. Kelihatan pasti. Sebelah Anda ini juga salah satu Makanya yang kan tahu di situ- betapa nangis-nangis. Makanya di situ banyak sekali netizen yang ngejas bahwa kok lama banget gak muncul-muncul, kok lama banget gak komen, cepet akui, cepet. Padahal mereka gak ngerti kondisi secara mental, secara fisik, bagaimana. Proses. Lebih ke perasaan ya. betul, Kadang-kadang harus kan kuat orang- dulu kan. Nah betul, ketenangan dulu kakaknya. Betul. Tapi Dena tuh mungkin bisa jadi tenang banget, kita bisa melihat ketika Dena menghadapi Aisyah waktu divonis sakit dan harus menjual aset, Itu berat juga. harus Panjang ya. ke Singapura. Panjang perjalanan, proses perjalanannya ya, gak mudah yang seperti orang-orang lihat sekarang ya. Ini berbicara mengenai proses, barangkali ini juga perspektif yang harus kita lihat dari seorang Dena, ada alasannya. Denada bantah membuang Resa Rizky Rosano. Aku hanya mau dia punya keluarga yang utuh. Dalam pandangan
Dena ada keluarga yang utuh itu seperti apa sih? Yang bisa dia dapetin, tapi yang nggak aku dapetin. Di rumah dia bisa ngelihat sosok lengkap. Ada bapak, ada ibu dalam satu rumah. Itu hal yang aku nggak bisa berikan kepada dia. Tapi di pikiranku seharusnya semua anak bisa mendapatkan itu. Keputusan yang dilakukan saat itu diambil waktu Dena masih begitu mudah sekali. Gak mudah pasti mengambil keputusan itu ya. Berat. Kan kemarin kakak memutuskan bahwa Resa adalah anak aku, itu kan pasti butuh waktu kak. Gimana caranya kakak menghadapi keputusan-keputusan yang sangat sulit untuk pada akhirnya kakak harus kasih tahu ke masyarakat bahwa Resa adalah anak kakak? Ada keluarga, teman-teman. Iya, udah pasti. Butuh waktu lama seperti yang tadi Bu Intan bilang, butuh waktu lama untuk aku Ya, bisa itu apa yang mencerna bisa- semua. Yang bisa membuat Dena berani dan tegar tuh apa? Karena memang itu yang harus aku lakukan. Tidak ada pilihan Gak ya. ada pilih. Bukan nggak ada pilihan, ya memang itu yang harus aku Pilihannya lakukan. ya. Dan kesempatannya harus memang lakukan. harus tenang ketika kakak menyampaikan itu ya. Iya. Kesempatannya tuh sudah disediakan, sudah dibukakan. Iya. Jalannya sudah Allah bukakan. Dan memang itu yang harus aku lakukan. Maka itu harus aku lakukan dan itu aku lakukan. Ya. Bukan mau tidak mau tapi memang harus dilakukan. Ya, setuju. Sobat Ambiar, ini ada sebuah pengakuan dari kakak ipar Resa bahwa ada satu hal yang pada akhirnya dikatakan alfa, sebuah kewajiban, sebuah kewajiban yang alfa dari Denada. Tapi nanti Denada boleh klarifikasi. Kalau kita mau coba mengingat kembali, barangkali yang dipermasalahkan oleh masnya adalah apa yang dijanjikan di awal ketika dititipkannya Resa Rosano ini nanti akan ada misalnya semacam susu bayi, baju, dan lain hal sebagainya. Yang pada kenyataannya menurut pengakuan beliau, menurut pengakuan masnya, ini tidak seperti apa yang dijanjikan. Aku memberikan support finansial untuk Resa. Dan selalu seperti itu. Sekolahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di saat-saat yang mungkin aku tidak memungkinkan untuk kasih, aku selalu bilang mamaku pasti nggak akan membiarkan itu. Tapi aku selalu melakukan itu. Ada yang miss? Ada yang miss? Miss dalam arti kata misalnya, sebenarnya aku udah jelasin dan ceritain semua ini di podcastnya Kak Ros juga. Aku selalu memberikan support finansial itu untuk Resa, bahkan sampai sekarang. Dan misalnya ada di waktu-waktu, di bulan-bulan tertentu, di mana secara finansial mungkin aku tidak memungkinkan untuk melakukan itu, maka Mama akan mengcover itu. Backup as a family. As a family, gitu. Tapi apa yang bisa aku berikan, kuliahnya, hal-hal lain semua di luar itu aku berikan, termasuk support finansial setiap bulannya.
Tidak ada keluarga yang sempurna ya. Ya, betul. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ya. Dan kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Ya. Sebuah masalah datang pun karena ada sebuah alasan pastinya. Kadang bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar, tapi ada masalah yang memang pada akhirnya butuh waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Dan kemarin juga ada satu statement dari Reza Rosano. Bahwa ayahnya adalah seorang pria berdarah Aceh katanya. Nanti kita minta klarifikasi dari seorang Denada. Sesaat lagi.